Assalamualaikum, halo guys, piye kabarem? Jumpa lagi dengan channel Inwan Bojonegoro. Ojo lali like, comment, subscribe lo yo. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya dimanapun anda berada? Saat ini ketemu lagi dengan saya Inwan Bojonegoro. Ya, kalau biasanya kita berbicara tentang bahasa Bojonegoro ya, sekarang lain ya. Ini ada pokok permasalahan. Permasalahan kita semuanya ini menginginkan anak-anak kita, keturunan kita itu adalah anak-anak yang soleh solehah ya. Ini sekarang ini banyak bermunculan sekolah-sekolah ataupun pondok-pondok pesantren dimanapun berada, insya Allah ada pondok pesantren. Tergantung kita ya, kita orang tuanya dan anaknya juga, atas kemauan kita dan anak kita yang mondok dan mau dipondokkan, dan kita yang melepaskan kepergian anak kita ke pondok. Ini ada beberapa kiat ataupun cara bagaimana biar anak kita itu di pondok kerasan, bagaimana orang tua di rumah tenang. Nah, ini kebetulan ya, saya dan istri saya ini punya 5 anak dan 3 diantaranya sudah mengenyam pendidikan pondok pesantren. Nah, ini bagaimana kiat orang tua biar kuat ya, anak kuat, orang tua di rumah juga tega. Bagaimana cara-caranya ini? Ini bincang-bincang, kenalkan, nama saya Inwan Bojonegoro. Ini istri saya Siti Dahliani, seorang istri yang sangat kuat ya, kuat memondokkan anak maksudnya dari segi biaya dan dari segi mental. Anak yang sejak kecil kita timang-timang, kita belai-belai, tiba-tiba harus kita relakan untuk pergi ke pondok dan gak ketemu lagi untuk beberapa saat. Ini bagaimana caranya? Monggo pengalamannya Mbak, Bu bujuni dewe Mbak. Gimana cara orang tua, khususnya ibu ya, yang begitu berat kadang-kadang meninggalkan anaknya, ditinggalkan anaknya, gimana kuat untuk biar anaknya kuat untuk betah tinggal di pondok. Ini bagaimana caranya? Ini barangkali di antara ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ada yang ingin memondokkan anak tapi belum tega hatinya untuk melepaskan. Ini bagaimana caranya? Caranya itu ada 7 kategori. Nomor 1, ibunya harus ikhlas lahir batin. Ya. Nomor 2, itu ibunya harus jangan banyak dipikirkan, Pak. Nah, nomor 3 itu didoakan yang terbaik-baik untuk anaknya. Terus nomor 4, penuhi kebutuhan anaknya itu. Dan nomor 5 itu hindari pertanyaan-pertanyaan, misalkan di pondok itu enak nggak makanan, enak nggak tidurnya, enak nggak fasilitasnya itu. Terus yang nomor 6 itu jangan diberitahu anaknya itu masalah kami sakit, masalah kesusahan di rumah, jangan, nggak usah dikasih tahu gitu ya. Terus nomor 7 itu hindari maksiat, Pak. Untuk kita orang tuanya Hindari maksiat. Yaitu saudara-saudaraku semuanya ya, kiat untuk memondokkan anak ada 7 langkah seperti yang sudah diterangkan oleh Ustazah. Di antaranya juga kita sendiri ya. Kita sendiri, yang poin ke-7 itu untuk kita orang tuanya, menghindari maksiat. Masa sih anaknya di pondok kita ini suka berbuat yang hal-hal yang kurang sesuai dengan agama Islam, anaknya digiring ke masjid, sholat berjamaah, kita di rumah enak-enakan, nggak pernah jamaah, nggak pernah ngaji, nggak pernah berbuat beribadah yang sesuai dengan tuntunan Allah. Anaknya di rumah di pondok diwajibkan menutup aurat, kita di rumah suka pakai rok mini misalkan atau mungkin memakai baju yang kurang islami, yang ketat, yang macam-macam ya. Itu kita harus juga introspeksi diri. Berarti kalau kita tidak sesuai dengan hal-hal itu, nanti anaknya di pondok akan protes,
ini berarti saya ke pondok ini dibuang ya. Ibu bapak enak-enak di rumah, maksiat kayak gini kayak gitu, kita disuruh ngaji tiap hari, kita jamaah tiap hari, yang di rumah nggak pernah jamaah, nggak pernah pegang Al-Quran, nggak pernah pegang sajadah, bahkan meninggalkan sholat. Anak-anak akan berontak sehingga nggak mau ke pondok lagi, kan gitu Bu ya. Terus apalagi yang perlu disampaikan kepada saudaraku barangkali yang ingin memondokkan anak ataupun baru pertama kali memondokkan anak, apalagi yang perlu kita sampaikan? Ya itu Pak, harus ikhlas. Oh Pokoknya iya, harus yang pertama ikhlas. Ikhlas. Tujuan kita adalah untuk memberikan bekal pendidikan terbaik untuk anak, bukan untuk membuang anak Bu ya. Ya. Bukan. Justru itu adalah wujud kasih sayang kita kepada anak. Seperti saat sekarang ini Bu ya, namanya semuanya itu sudah bebas. Apa aja sudah kita bisa diakses lewat internet, wifi sudah di mana-mana, HP sudah menjamur, apa-apa sudah bisa dilakukan. Justru kita mengeman itu apa? Sayang kepada anak kita, jangan sampai anak kita itu larut dalam pergaulan seperti itu. Soalnya kecenderungan sekarang itu anak kalau dibiarkan bebas itu bisa jadi anaknya itu bebas kemana-mana, nggak pulang. Ataupun bisa anak itu mengurung diri di dalam kamar, nggak keluar-keluar, temannya cuma HP. Nah itu bahaya sama sekali, sangat berbahaya sekali buat itu semuanya. Oke, sampai di sini ya. Barangkali yang sedikit ini bisa memberi manfaat buat saudaraku semuanya, khususnya yang ingin memondokkan anaknya di pesantren. Kalau Anda suka, silahkan di like, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman Anda. Kalau kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.